warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibrahim Bali Pamungkas selaku dosen mata kuliah Praktek Komputer Bisnis. Perkenalkan, saya Siti Rohmania dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan tentang angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi lebih berkualitas melalui pendidikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi hal yang perlu untuk pengembangan kualitas diri tiap manusia, termasuk pengembangan dalam negara. Namun, masalah terbesar dan ketidakmampuan dalam memperoleh pendidikan menjadi yang utama. Tentu berpengaruh juga terhadap angka putus sekolah. Kondisi ekonomi masyarakat tentu saja berbeda. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan mampu memenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi seperti ini adalah orang tua yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Patkaria akan melanjutkan penjelasan materi angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui seberapa berpengaruhnya kelompok pengeluaran dalam rumah tangga terhadap pendidikan anak. Yang kedua, apa penyebab anak putus sekolah pada masa COVID. Yang ketiga, seberapa berpengaruhnya lingkungan terhadap pendidikan anak. Selanjutnya penjelasan. Untuk melihat kelompok masyarakat berdasarkan rumah tangga dapat dilihat berdasarkan kuintil. Kuintil merupakan pengelompokan pengeluaran rumah tangga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Dalam 5 kelompok sama besar, kuintil menjadi acuan kelompok rumah tangga di Indonesia yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita oleh BPS. Kelompok pengeluaran rumah tangga total dengan nilai 100% dibagi dalam 5 kuintil. Dengan kata lain, kuintil 1 merupakan 20% rumah tangga dengan pengeluaran terendah. Terus meningkat hingga kuintil 5 yang merupakan 20% rumah tangga dalam mengeluarkan per kapita tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gise Yunifia Ginting. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Ipat. Hasil Sunsensi 2020 menggambarkan bahwa pada kelompok umur sekolah SD, SMP, dan SMA semakin tinggi kuintil, maka semakin rendah persentase anak yang tidak sekolah. Di sini saya juga sudah mencantumkan tabel angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Pada kelompok pengeluaran kuintil 1 di tingkat SD sederajat pada tahun 2020 ada sekitar 1,07% anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Pada tahun 2021 ada sekitar 1,14% anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Dan pada tahun 2022 ada sekitar 1,19% anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kalau angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran di kuintil 1 pada tingkat SD sederajat semakin tahun semakin meningkat angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Kita beralih ke tingkat SMP. Pada tahun 2020 ada sekitar 12,4% anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Pada tahun 2021 ada sekitar 10,91 angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Dan pada tahun 2022 ada sekitar 11,50% anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Di tingkat SMP sederajat ini pada kuintil 1 kita lihat pada tahun 2020 ada peningkatan angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Dan pada tahun 2021 menurun sebanyak 10,91%. Dan pada tahun 2022 angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran naik lagi.
Oke, kita beralih ke tingkat SMA sederajat. Pada kuintil 1 di tahun 2020 ada sekitar 34,60% anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Di tahun 2021 ada sekitar 31,39% anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Dan di tahun 2022 ada sekitar 33,38% anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran. Nah, di sini kita bisa lihat angka anak tidak sekolah di tingkat SMA sederajat pada tahun 2020 angkanya naik sebanyak 34,60%. Dan pada tahun 2021 menurun tuh sebanyak 31,39%. Dan pada tahun 2022 angkanya meningkat lagi sebanyak 33,38%. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi keluarga ekonomi yang kurang dapat menjadi salah satu faktor utama anak tidak sekolah atau anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka harus rela putus sekolah dan bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Apalagi pada masa pandemi. Pada kelompok pengeluaran atau kuintil bahwa metode pembelajaran jarak jauh yang memerlukan pulsa atau kuota tentunya menjadi beban orang tua. Mereka harus menambah pengeluaran untuk membeli kuota setiap bulannya. Program pemerintah berupa bantuan kuota internet nyatanya belum menyapu ke semua lapisan. Dengan pembelajaran yang dirasa kurang efektif, sebagian masyarakat merasa bahwa antara bersekolah dan tidak bersekolah ternyata memberikan hasil yang tidak terlalu berbeda, sehingga mereka beranggapan bahwa jika anak tidak bersekolah pun tidak terlalu berpengaruh ke anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fadila dari kelas 03 SMJ 006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Gise. Untuk membantu orang tua yang kehilangan pekerjaan, beberapa anak juga memutuskan untuk bekerja. Setelah bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri, anak menjadi malas untuk kembali belajar ke sekolah dan akhirnya putus sekolah. Alasan lain adanya putus sekolah adalah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran jarak jauh, seperti tidak memiliki gadget, tidak punya kuota, listrik sering padam, sinyal internet yang kurang bagus, dan lain-lain. Tidak atau kurangnya fasilitas tersebut menyebabkan siswa menjadi malas belajar dan menjadi putus sekolah. Tujuan yang pertama, mengetahui kurangnya minat belajar pada anak putus sekolah, dan yang kedua, latar belakang ekonomi keluarga anak putus sekolah rendah, dan yang ketiga, persepsi orang tua anak putus sekolah tentang pendidikan formal rendah, dan yang keempat, lingkungan pergaulan anak putus sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.